Hai dunia, mungkin kamu mau dengar cerita tentang kami, para pelajar yang belajar dari rumah di saat pandemi seperti saat ini. Ya, sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kami masih bisa tetap pergi ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Kami masih bisa mengikuti semua seperti biasa. Belajar olahraga bersama teman-teman, belajar simulasi di lab komputer, praktek di lab, dan di bengkel. Atau kerja kelompok bersama teman sekelas. Semua masih seperti biasa, penuh canda tawa. Sampai hari itu pun tiba. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia, yang membuat semua berubah total. Ya, 14 hari telah berlalu semenjak pasien warga Indonesia yang positif virus corona pertama diberitakan. Pemerintah baik pusat maupun daerah mulai mengambil langkah pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Dan ya, kami tidak lagi pergi ke sekolah. Tidak ada canda tawa bersama teman. Lapangan olahraga yang biasanya ramai kini sepi. Dan semua ruang kelas pun kosong. Tidak ada lagi coretan di papan tulis. Bahkan tidak ada perlombaan ataupun olimpiade untuk kami menyalurkan bakat dan prestasi. Karena kami belajar dari rumah yang disebabkan pandemi ini. Setiap harinya, berita masyarakat di daerahku terpapar COVID selalu bertambah. Salah satu dari teman kelas kami pun ikut terpapar. Kami hanya mengetahui kabar dari orang tuanya, dikurung sendirian, kesepian, dan untuk bernapas pun dia dibantu dengan tabung oksigen. Beberapa bulan telah berlalu, kami tetap masih di rumah. Ya, karena pandemi ini, kami masih belajar di rumah. Hari ini tanggal 16 Maret 2020, bertepatan hari ulang tahun sekolahku. Berbeda dengan tahun lalu yang biasanya dirayakan di sekolah, tahun ini tidak ada perayaan apapun. Selama di rumah, kami tidak lupa dengan tugas rumah membantu orang tua. Kami juga tidak lupa untuk sekolah, walaupun masih bertatap muka di dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kami masih tetap terhubung dengan guru dan teman-teman. Selama masa pembelajaran daring, banyak kendala yang kami alami, seperti sinyal tidak stabil, serta kurangnya dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru-guru kami.
Kami mulai jenuh dan merindukan sekolah. Rindu dengan ruang kelas, meja dan kursi yang kami gunakan untuk belajar, coretan di papan tulis, suara celotehan teman-teman sekelas, bahkan nasihat dan teguran dari guru. Kapan masa pandemi ini berakhir ya? Beberapa kali kami mencoba bangkit dari pandemi COVID-19 dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pemberian vaksinasi dosis 1 bagi peserta didik dan pendidik serta tenaga administrasi sekolah. Hal ini kami lakukan berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan November tahun 2020 yang mengingat pentingnya pemberian keterampilan kepada peserta didik sesuai kompetensi keahliannya masing-masing sehingga dianggap perlu melaksanakan PTM secara terbatas khusus mata pelajaran kejuruan. Namun, usaha kami kembali gagal. Salah satu guru kami yang terpapar COVID-19 sampai meninggal dunia, sehingga dengan memuncaknya COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh Indonesia, menyebabkan kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan secara daring atau dari rumah saja. Sebelum pandemi COVID, kami sudah menyiapkan peserta didik kami untuk mengikuti lomba-lomba yang akan diadakan pemerintah. Salah satunya adalah lomba menyanyi solo. Namun kemudian kami mendapatkan kabar kalau ternyata lomba itu dibatalkan karena COVID-19 sudah menyerang Indonesia. Sehingga kami pun tidak jadi mengirimkan peserta didik kami. 1 tahun lebih telah berlalu. Hari demi hari, pembelajaran kami pun tetap dilakukan secara daring. Diam di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dan baju sekolah kami pun sudah lama tergantung, berdebu dan menguning. Dan seperti harapan pun muncul. Pada Januari tahun 2022, kami kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dengan harapan pada tahun ajaran 2022-2023, kami dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka penuh atau 100%. Harapan kami itu ternyata terpenuhi. COVID-19 sudah menurun sehingga pada tahun ajaran baru 2022-2023, sekolah kami dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Kami bangkit dan berusaha memulihkan pembelajaran untuk kembali secara normal. Akhirnya, kami bisa bangkit bersama melawan COVID-19 dan kembali ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sekolah, kami bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru, belajar di kelas, bermain olahraga bersama, mengerjakan tugas kelompok bersama,
bercanda gurau bersama, dan bisa mengikuti perlombaan serta olimpiade untuk menyalurkan bakat dan prestasi kami. Selamat tinggal Corona, jangan datang lagi ya.